Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu dengan judul COVID Area, di mana aplikasi ini ditujukan untuk dua user, di mana yang pertama itu admin rumah sakit dan yang kedua untuk masyarakat umum. Nah, langsung saja kita perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Prastika, NPM 1835100678. Dan yang kedua ada Jihan Febrianti, Rozin Yazid, dan Sri Wahyu Herlinawati. Oke, langsung saja kita ke aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini kami menyediakan dua interface, di mana di sini saya akan mencontohkan interface untuk admin rumah sakit. Nah, seperti ini. Jika kita adalah admin rumah sakit, maka kita diperlukan untuk login aplikasi terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja masukkan username-nya adalah admin dan password-nya kita misalkan dengan admin juga. Dan jika login berhasil, maka akan muncul alert yang isinya welcome admin. Fungsi aplikasi yang sudah kami buat ini adalah untuk memudahkan admin rumah sakit dan masyarakat umum untuk mengakses informasi terkait COVID-19 yang ada di wilayah Pekanbaru. Nah, di halaman home kita sudah menyediakan beberapa rumah sakit yang menyediakan tempat sarana untuk pasien COVID-19 yang ada di Pekanbaru. Kita misalkan aja ada RS Awal Bros, RSU Pekanbaru, Rumah Sakit Aulia, dan Syafira kita misalkan. Nah, kita langsung ke halaman regis pasien. Nah, di sini merupakan pengisian data-data pasien COVID-19 yang baru yang akan kita transfer ke rumah sakit yang menyediakan tempat untuk pasien COVID-19 nantinya. Nah, di sini kita bisa masukkan nama pasien, kita misalkan saja alamatnya Harapan Raya, emailnya kita random aja, tanggal masuknya tanggal sekarang hari ini, dan jenis saya perempuan, dan jika ada swab test maka kita klik on. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin daftar ke rumah sakit yang dituju, kita bisa klik registrasi. Nah, dan back to home ini berfungsi untuk mengembalikan nah seperti ini. Kita akan kembali ke menu home. Dan untuk list rumah sakit dan saran beserta chart akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Febrianti dengan NPM 1835100612. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian list rumah sakit. Oke. Nih. Baik, pada slide ini kita menggunakan searching dan juga data view. Ini untuk data view-nya. Kita login ke kitchen sink-nya. Kemudian kita memilih all component data view dan horizontal data view. Kemudian kita copy untuk codingannya, kita salin ke bagian ini. Setelah kita salin dengan nama file horizontal data view, kita extract-nya kita ganti menjadi B data view. Dan di sini pada tampilan ini kami menampilkan ada pop-up-nya, juga ada search-nya. Untuk codingannya tuh ada di sini. Untuk yang search-nya tuh kita perlu mengambil pada bagiannya yaitu ext field search. Setelah itu untuk alert kita bukan alert ya, untuk pop-up. Untuk pop-up-nya di sini bagian ini yang mana bila kita
kita klik seperti ini, dia langsung muncul. Dan untuk searchnya, bila kita klik misalnya seperti ini, ada menampilkan alertnya, kemudian kita oke kan saja. Oke kan, dan di sini saya ingin mencari yang rumah sakit Awal Bros. Nah, langsung muncul untuk searchnya. Dan pada tampilan gambarnya kenapa seperti ini, dia horizontal karena kami memilih bagian kitchen sink yang horizontal. Ini untuk codingannya. Kita di sini menampilkan data view-nya tuh berdasarkan dari personalnya. Kita panggil dari personalnya. Nih, di sini kita lihat personalnya. Kita bisa memasukkan fotonya di bagian research. Nah, research. Nih, untuk gambarnya. Terus namanya, emailnya, phone, dan seterusnya. Nih. Oke. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kepada anggota yang lain. Kenalkan nama saya Rozin Yazid. Saya akan mempresentasikan tentang bagian chart di proyek COVID kami. Nah, jadi di bagian chart ini menampilkan informasi data dari pasien COVID untuk daerah Pekanbaru. Untuk codingannya, di sini kita membuat folder baru dengan nama chart dan diisi dua file. Kita di sini menggunakan chart kolom, jadi kita ambil dari kitchen sink bagian chart, kita ambil yang kolom, kita kopaskan pertama di file dengan nama kolom.js. Lalu setelah itu kita copy lagi bagian controllernya. Nah, untuk bagian controllernya nah ini dia bagian chart. Kita pakai kolomnya chart, bagian basic. Nah, di sini ada 3 yang akan kita kopas, kita copy. Pertama bagian view, bagian controller, dan bagian store. Nah, setelah itu untuk codingannya tadi kita kopas untuk bagian, kita kopas pada bagian view-nya. Bagian view ini kita copy, kita letakkan pada kolom.js. Nah, jangan lupa untuk mengganti bagian atas ini. Seperti ini tampilannya. Lalu pada bagian kolom controller kita kopas bagian controller yang ada di kitchen sink tadi, kita buat file baru dengan nama kolom controller, edit bagian atasnya, dan juga pada store kita bikin file baru dengan nama klimat.js. Nah, lalu kita edit lagi bagian ininya, kita tambahkan store ID. Nah, pada klimat.js ini kita copy bagian atas ini, kita letakkan pada kolom.js. Nah, lalu setelah kita letakkan pada kolom.js, kita copy lagi pada atas bagian ini. Nah, kita letakkan pada di main.js. Nah, ini dia. Nah, lalu untuk menampilkannya kita tambahkan tab baru. Nah, ini panggil xtype yang pada kolom.js. Nah, ini kita tambahkan xtype tadi di sini. Nah, maka hasilnya nanti jadi seperti ini bagian chartnya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyu Hernawati dari kelas 5F Teknik Informatika. NPM saya 18351094.
Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan test.js, di mana pada X define-nya di situ menjelaskan semua codingannya. Bisa kita lihat pada COVID, view, setting, dan import itu menunjukkan filenya yang mana tes itu berada pada folder view. Dan di dalam folder view ada folder setting. Dan di dalam setting ada file text selanjutnya Siapa itu deh? Xtype dipanggil pada main.js. Ini Ini pada request mengincludekan form file set. File text dan file text area bisa menempatkan form inputan. Baru di sini ada juga di sini juga ada button set, yang mana jika diklik akan muncul kalimat terima kasih atas saran yang diberikan. Selanjutnya ada text back home. Di sini ada text back home, yang mana jika kita klik akan muncul kalimat kita pindah ke home. Dan kalimatnya secara otomatis kita akan langsung pindah pada home. Dan yang paling penting yaitu form inputannya untuk saran yang terdiri dari nama text field, email text field, nomor HP text field, alamat text field, dan yang terakhir kritik saran text field. Terima kasih. Jadi untuk kedepannya kami ingin menambahkan satu fitur baru, menambahkan satu tab baru pada aplikasi yang sudah kami buat, yaitu merangkum tentang data pasien sembuh, meninggal, dan dirawat. Sementara proyek sebelumnya kami hanya menampilkan chart yang berupa total pasien positif COVID-19 yang ada di Pekanbaru. Nah, kami ingin membuat aplikasi ini transparan namun tidak menguak privasi pasien. Jadi di sini kami membuat dua interface, dua sistem, di mana ditujukan untuk admin dan ditujukan untuk masyarakat umum. Nah, untuk admin sendiri kami membuat akses penuh pada admin rumah sakit, di mana bisa mengakses data-data pribadi pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, seperti itu. Nah, untuk point of view dari masyarakat umum sendiri itu hanya bisa diakses secara angka saja, itu pasien COVID-19 yang sembuh, yang meninggal, dan yang dirawat, seperti itu.